Indonesia Bertauhid TV. Berada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita di pagi hari yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah bukunya sudah kita pegang bersama-sama sambil dibagikan di bagian akhwat sambil menunggu. Sedikit catatan terkait buku ini. Ini bukan saya yang menerjemahkan, ini diterjemahkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hafizahullah ta'ala, ya. Jadi ada ikhwan namanya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, bersama tim Indonesia Bertauhid tentunya. Mereka yang menerjemahkan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Saya hanya mengkoreksinya selama beberapa waktu. Dan saya tahu masih ada beberapa kekurangan di sini, ya, masih ada kekeliruan terjemahan dan masih ada beberapa teks Arab yang belum diterjemahkan, cukup banyak nanti. Namun kita sambil jalan akan kita perbaiki sehingga Anda selalu standby pulpennya. Nanti kalau ada salah-salah silahkan nanti langsung dikoreksi. Kalau ada terjemahan yang kurang langsung ditambahkan nanti. Dan ya, idenya sebenarnya itu saya minta sama yang melayout buku, kenapa kita berikan space garis itu biar bisa langsung mencatat faedah di sana. Tapi silahkan kalau Anda merasa nyaman langsung mencatat faedah di sana silahkan. Kalau tidak silahkan di buku terpisah, karena memang tidak beraturan ya. Saya inginnya setiap selesai satu riwayat Arabnya, terjemahnya langsung ada beberapa space seperti itu. Tapi ini sepertinya tidak konsisten, terkadang dia terpotong hadisnya. Terkadang beberapa hadis baru ada space kosong seperti itu, ya. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kenyamanan antum semua untuk mempelajari buku ini. Baik, kita lanjutkan sekarang pelajaran kita. Namun sedikit saya tambahkan penjelasan ya terkait pembahasan kita yang terakhir di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita mengatakan Allah itu bertempat, ya, Allah bertempat, yaitu Allah di atas arsy, dan tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah tidak bertempat. Saya katakan demikian pada pertemuan sebelumnya. Ya, saya ingin menambahkan keterangan tambahan saja bahwasanya kalimat Allah tidak bertempat itu sebenarnya perlu dirinci kembali, ya. Kalau orang itu dia mengatakan Allah tidak bertempat, yang dia maksudkan adalah Allah tidak butuh tempat, maka ini kalimat yang benar, ya. Allah memang tidak butuh terhadap tempat, ya. Kalau yang dimaksudkan oleh seseorang ketika dia mengatakan Allah tidak bertempat, maksudnya adalah Allah tidak butuh tempat, maka ini sesuatu yang benar. Namun kalau yang dia maksudkan seperti anggapan sebagian orang, Allah tidak bertempat itu, yang pertama, Allah tidak boleh ditanyakan di mana, kata mereka, karena Allah tidak bertempat. Maka ini akidah yang salah, akidah yang keliru. Atau sebagian orang mengatakan Allah tidak bertempat itu, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, kata mereka. Ini maksud mereka tidak bertempat. Maka ini juga sesuatu yang keliru. Ya, kita katakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, Allah tinggi di atas arsy. Namun Allah tidak butuh terhadap arsy, Allah tidak butuh terhadap tempat. Oke, ini sedikit faedah tambahan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjutkan di buku halaman 11 dan juga riwayat yang ke-11. Walahu ma'anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Juga diriwayatkan oleh mereka berdua maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Maka dalam buku ini kita akan secara berulang mendengarkan kata sahihain, ya. Anda lihat di terjemahnya ada kata-kata sahihain. Apa maksudnya sahihain? Sahihain maksudnya adalah dua kitab sahih. Ya, dua kitab sahih maksudnya sahihain itu. Apa itu dua kitab sahih? Yaitu kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Maka kalau dikatakan hadis ini diriwayatkan di dalam sahihain, maka silahkan Anda merasa tenang. Tidak perlu Anda ragukan tentang kesahihan hadisnya.
Karena tidak ada hadis yang lebih sahih melebihi hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain. Artinya Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Ada perbedaan pendapat mana yang lebih sahih, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Ada perbedaan pendapat di sana di kalangan para ulama. Namun ulama sepakat kalau dua-duanya sama-sama meriwayatkan hadis, maka inilah dia puncak kesahihan. Tidak ada yang lebih sahih kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis. Maka itu maksudnya sahihain, di dalam dua kitab sahih, yaitu sahihnya Bukhari dan sahihnya Muslim. Maka diriwayatkan juga di dalam Sahihain anhu, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in." Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Sehingga Allah menjadikan rahmat itu seperti 100 bagian. Fa amsaka indahu 99. Dan Allah, yang lebih tepatnya bukan memegangnya ya, Allah menahannya. Allah menahannya di sisinya 99 bagian rahmat. Sehingga 99 bagian rahmat itu ditahan oleh Allah di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah menurunkannya satu bagian ke bumi. Dari 100 kasih sayang Allah itu hanya satu yang diturunkan ke bumi. Famin zalikal juz'i tatarahama al-khalaiqu. Dari yang satu bagian inilah seluruh makhluk, ya itu juga keliru, bukan manusia harusnya tapi makhluk. Dari satu bagian inilah seluruh makhluk mereka berkasih sayang sesama mereka. Hatta sampai-sampai tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibaha. Hingga seekor hewan dia mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya. Sehingga di antara hewan pun maksudnya hadir kasih sayang itu. Ya, sebagai dampak karena Allah telah menurunkan satu bagian rahmat saja. Satu Allah turunkan ke bumi, maka dengan satu ini dampaknya bahkan hewan yang tidak memiliki akal pun mereka saling berkasih sayang. Yang salah satu buktinya kata Nabi SAW, induk hewan dia tidak mau menginjak anaknya sendiri. Ya, itu sebagai dampak dari kasih sayang yang Allah turunkan. Langsung saja kita baca karena hadisnya setema, hadis yang nomor 12. Wali muslimin, dan di dalam Sahih Muslim, maknahu yang maknanya sama, min hadisi Salman. Ya, yang diriwayatkan dari hadisnya Salman Al-Farisi. Di sana dikatakan kullu rahmatin tibaqu ma baina samai ila al-ardi. Setiap rahmat yang mencakup di langit dan di bumi, ya, maaf. Setiap rahmat mencakup di antara langit dan bumi. Wal ardu fa iza kana yaumul qiyamati kamilaha bihadhihi rahmah. Dan apabila telah datang hari kiamat, Allah akan menyempurnakannya dengan rahmat tersebut. Sehingga ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, intinya dari dua hadis ini, hadis nomor 11 dan nomor 12, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di antara sifat Allah yaitu adalah sifat rahmah. Ya, Allah memiliki kasih sayang.
Sebagaimana Nabi katakan tadi dalam hadis yang nomor 11 sudah kita baca, ada 100 bagian, hanya satu bagian saja yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Yang itu sudah memenuhi bumi dan seisinya. Ya. Yang dengan satu rahmat ini sajalah kemudian bisa berdampak tadi, bahkan berdampak kepada para hewan yang mereka tidak memiliki akal. Kemudian hadis-hadis yang semisal dengan hadis nomor 11 dan hadis nomor 12 ini disebut oleh para ulama sebagai hadis ar-raja, ya, hadis yang memberikan harapan kepada umat manusia. Maka dengan adanya hadis-hadis seperti ini, itu membuat kita semua, termasuk para pelaku maksiat, para pendosa, mereka masih berharap atas ampunan Allah, atas kasih sayang Allah, sehingga mereka tidak berputus asa untuk mengharapkan ampunan Allah. Sehingga ketika ada seseorang yang dia terjerumus ke dalam maksiat, ketika dia mendengar hadis ini, maka dia kemudian termotivasi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia berpikir bahwasanya tidak ada yang bisa menghalangi dia dari rahmat Allah kalau dia betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ya, kita dalam memahami hadis dan juga di dalam kita menyampaikan hadis kepada khalayak ramai, tidak tepat juga kalau kita hanya fokus kepada hadis-hadis yang semisal dengan hadis ini. Dalam artian sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengimbangkan antara ar-raja dan al-khauf, antara rasa harap kepada Allah dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga senantiasa kita harus demikian kondisinya. Selama hidup kita harus menyeimbangkan antara ar-raja dan al-khauf. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, "Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab." Allah mengajarkan kepada kita untuk menyeimbangkan antara rasa harap dan juga rasa takut. Dalam surat Ghafir kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha mengampuni dosa, Maha menerima taubat, tapi syadidil iqab, tapi juga Maha keras siksanya. Ya. Hukumannya itu maha keras, sehingga diimbangkan demikian. Ya, sehingga Anda dalam memotivasi diri Anda, termasuk juga dalam mendidik keluarga Anda, terkhusus dalam mendidik anak-anak, tidak semata-mata anak-anak itu senantiasa dimotivasi dengan surga, dimotivasi dengan pahala, keutamaan-keutamaan, amalan-amalan tertentu. Jangan hanya pada satu sisi ini saja, tapi harus berimbang. Kita mengajari orang lain, termasuk anak kita, dalam mendidik anak kita harus diimbangkan, diingatkan mereka tentang bahayanya neraka, bahayanya perbuatan dosa, hukuman-hukuman apa yang akan mereka terima kalau mereka kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang dua sisi seperti ini. Maka semasa hidup kita harus menyeimbangkan ini. Ya, sehingga dalam dua hadis tadi kita membaca ini contohnya. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang ar-raja, tentang rasa harap kepada Allah. Dengan kita menyampaikan kepada orang bahwasanya kasih sayang Allah itu sangat besar dan sangat luas, kemudian orang akan berharap untuk mendapatkan kasih sayang tersebut. Meskipun dia memiliki dosa yang banyak, dia akan senantiasa berharap kepada Allah atas kasih sayang Allah. Ya, sehingga kata Syekh Shalih Al-Fauzan,
Ya, rasa harap yang terpuji kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah rasa harap yang kemudian tidak membuat seseorang itu merasa aman dari kemurkaan Allah. Dalam artian dia tidak terlena. Ya. Rasa harap yang terpuji kepada Allah adalah rasa harap yang tidak membuat seseorang dia terlena dan dia merasa aman dari kemurkaan Allah. Dan sebaliknya juga rasa takut yang terpuji itu adalah rasa takut yang membuat seseorang itu tidak berputus asa dari kasih sayang Allah. Maka itulah rasa takut yang terpuji. Bukan sebaliknya ya. Orang berharap, dia tahu Allah Maha Penyayang, lalu dia terlena, ya, dia tidak mengapa saya bermaksiat, tidak mengapa saya berbuat dosa, kan Allah Maha Penyayang. Dan tidak sebaliknya juga orang yang takut kepada Allah, saking takutnya dia kemudian dia merasa berputus asa, saya ini sudah banyak dosa, tidak mungkin lagi Allah menerima taubat saya. Maka ini takut yang tercela. Maka sekali lagi kita diperintahkan untuk senantiasa mengimbangkan dua sisi tadi, antara sisi harap kepada Allah dan juga sisi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam satu kondisi, ya. Kecuali dalam satu kondisi, yaitu dalam kondisi seseorang itu dia hendak menemui kematiannya. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hanya ada satu kondisi seseorang itu dia harus mengedepankan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu kondisi ketika seseorang dia hendak menemui kematiannya. Ketika kita hendak mati, kira-kira akan menemui sakaratul maut, maka dalam kondisi seperti ini wajib kita harus mengedepankan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikalahkan rasa takutnya. Kenapa? Karena Nabi SAW diriwayatkan pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian itu mati kecuali dalam kondisi dia harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendorong seseorang dia bisa berhusnuzon kepada Allah adalah dia menempatkan rasa ar-raja tadi. Dia menempatkan rasa harap. Dia berharap dan dia optimis Allah akan mengampuni saya. Ya, saya berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa raja, rasa harap tadi harus dikedepankan ketika seseorang dia menjelang kematiannya. Adapun dalam kondisi normal harus berupaya untuk menyeimbangkan keduanya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi nomor 11, bahwasanya hadis ini diantaranya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas. Ya, Allah berada di arah atas. Sebagaimana tadi dikatakan wa anzala fil ardi. Ya, Allah menurunkan satu rahmat itu ke muka bumi. 99 Allah tahan di sisinya, satu yang Allah turunkan. Maka ini sekali lagi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas. Allah turunkan satu artinya yang turun dari arah atas ke arah bawah. Kemudian kita lanjutkan sekarang hadis nomor 13. Wa an Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Apabila orang kafir
mengerjakan sebuah kebaikan, dengan kebaikan itu dia diberi sesuap makan dari dunia, ya, bukan sesuap tapi diberi makanan, ya, dihapus saja sesuapnya, dia diberi makanan dari dunia. Wa ammal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Adapun orang-orang yang beriman, kebaikan-kebaikannya itu disimpan oleh Allah di akhirat. Wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan dia diberi rezeki di dunia karena ketaatannya. Rawahu Muslimun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis nomor 13 ini juga hadis yang sama dengan hadis nomor 11 dan 12, yang intinya adalah penulis ingin menunjukkan bahwasanya salah satu sifat Allah adalah ar-rahmah, ya, kasih sayang. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran tentang luasnya rahmat Allah, tentang besarnya rahmat Allah. Apa yang menunjukkan besarnya rahmat Allah dari hadis ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezekinya kepada orang-orang kafir. Allah tetap memberikan makanan kepada orang-orang kafir meskipun mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan kasih sayangnya yang luas Allah tetap memberikan nikmat kepada mereka, masih memberikan makanan, masih memberikan udara, masih memberikan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat berupa harta, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah. Maka itulah diantaranya ketika para ulama membahas tentang apa perbedaan antara nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, sebagian ulama mengatakan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman itu adalah Zurrahmah al-wasi'ah, yaitu pemilik kasih sayang yang luas. Maksudnya pemilik kasih sayang yang luas maksudnya seperti apa? Allah tetap memberikan kepada makhluknya kasih sayangnya, tidak peduli makhluk itu dia beriman ataukah tidak, manusia itu dia beriman ataukah kafir, tetap Allah berikan kasih sayang. Maka itulah dari definisi dari Ar-Rahman, kasih sayangnya luas mencakup segala sesuatu. Adapun Ar-Rahim itu lebih kepada kasih sayang yang khusus, ya. Ar-Rahim sama-sama zat yang maha penyayang, maha memberi rahmat, namun Ar-Rahim itu kasih sayangnya khusus. Maksudnya Allah hanya memberikan nikmat-nikmat tertentu, kasih sayang tertentu kepada orang-orang yang beriman saja. Yang ini tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Maka itu makna Ar-Rahim, kasih sayangnya khusus. Ya, semisal Allah hanya memberikan as-sakinah, hanya memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang beriman dan tidak memberikan ini kepada orang-orang kafir. Maka ini yang disebut sebagai ini di antara pemaknaan terhadap nama Allah Ar-Rahim. Ya, intinya Ar-Rahman itu cakupannya luas. Orang kafir, orang mukmin diberikan rahmat. Adapun Ar-Rahim hanya rahmat-rahmat tertentu saja yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dari hadis ini kita bisa mengetahui, bisa saja kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang-orang kafir disebabkan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya, kenikmatan itu maksudnya adalah kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah tambahkan harta kepada mereka karena mereka berbuat baik. Allah panjangkan umur mereka. Allah berikan mereka tambahan makanan, tambahan uang, dan seterusnya. Namun hanya sebatas pada balasan-balasan di dunia, disebabkan oleh kebaikan yang mereka kerjakan. Maka ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan demikian. Memungkinkan Allah memberikan kebaikan di dunia kepada orang kafir disebabkan kebaikan yang mereka kerjakan di dunia. Ya. Adapun orang-orang mukmin, Allah berikan keduanya, ya.
kebaikan bagi orang-orang mukmin, sebagiannya Allah segerakan di dunia ini, namun yang paling besar, yang paling utama, balasan yang sesungguhnya Allah simpan di akhirat nanti. Ya. Orang-orang yang beriman atas keimanan mereka, atas amal soleh yang mereka kerjakan, maka Allah juga membalas mereka. Sebagiannya Allah segerakan balasan itu di dunia, dan bagian besarnya adalah Allah simpan di akhirat kelak. Maka dari penjelasan yang demikian, di antara sifat yang terpuji yang hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah hendaknya orang-orang beriman itu mereka memiliki sifat khawatir kalau terlalu banyak Allah bukakan kemudahan kepada mereka, terlalu banyak Allah memberikan balasan-balasan yang sifatnya balasan dunia. Ya. Saya ulangi. Di antara sifat yang terpuji adalah seorang mukmin itu dia khawatir kalau dia banyak menerima balasan di dunia. Dan sebaliknya, orang mukmin dia berbahagia ketika di dunia ini dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia, tidak di akhirat nanti. Maka dalam kisah yang ma'ruf, bagaimana sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang dijamin dengan surga oleh Nabi SAW. Pada suatu hari dia berpuasa, lalu disajikan makanan di hadapan Abdurrahman bin Auf yang sedang berpuasa, sedang bersiap-siap untuk berbuka. Maka kemudian ketika dia melihat nikmat berupa makanan yang disajikan, dibentangkan di hadapannya ini, kemudian dia menangis. Ya, Abdurrahman bin Auf, dia menangis ketika melihat dibentangkan nikmat makanan di hadapannya. Kata Abdurrahman bin Auf, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairum minni." Mus'ab bin Umair, dia sudah terbunuh dan dia lebih baik daripada aku. Ya, kemudian Abdurrahman bin Auf menyebutkan kebaikan-kebaikan Mus'ab bin Umair, lalu dia juga menyebutkan wa qutila Hamzah wa huwa khairum minni. Hamzah juga telah terbunuh dan Hamzah itu lebih baik daripada aku. Lalu kata Mus'ab bin Umair, "Summa busita lana minad dunya ma busita wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana." Kata Abdurrahman bin Auf, telah dibentangkan dunia ini di hadapan kita. Ya, salah satunya adalah soal makanan ini. Dia disajikan makanan di hadapan dia dan dia merasa ini adalah nikmat Allah yang dibentangkan bagi dia di dunia ini. Dan kita takut, kata Abdurrahman bin Auf, kita takut jangan-jangan ini adalah kebaikan yang disegerakan untuk kita di dunia, yang maksudnya adalah dia khawatir nanti di akhirat dia tidak lagi mendapatkan kebaikan. Ya. Maka ini karakter orang yang beriman ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia, salah satu pikiran yang dia miliki adalah dia berpikir sebagaimana pikirannya Abdurrahman bin Auf tadi, yaitu dia khawatir jangan-jangan nikmat ini adalah nikmat yang Allah segerakan di dunia saja tanpa dia nanti mendapatkan balasan di akhirat nanti. Ya, dia memiliki sifat khawatir seperti itu. Maka ini juga menjadi penyemangat bagi kita semua, ya, bagi anda-anda yang mendapatkan berbagai cobaan terkait kesempitan-kesempitan dunia, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyimpan berbagai kenikmatan dan berbagai kemudahan itu di akhirat kelak. Ya, memang demikian seorang mukmin, Allah tunda kebaikan bagi dia di akhirat nanti dan Allah segerakan kesulitan-kesulitan bagi dia di dunia ini. Adapun di akhirat nanti mereka hanya
merasakan kenikmatan-kenikmatan dan tidak lagi merasakan cobaan-cobaan dan kesusahan-kesusahan. Yang itu bertolak belakang dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika di dunia mereka banyak Allah segerakan dengan kebaikan. Allah berikan, Allah bukakan pintu-pintu kenikmatan dunia kepada mereka di dunia ini. Namun dan di dunia mereka tidak mendapatkan cobaan yang berarti barangkali. Namun di akhirat kelak mereka tidak lagi mendapatkan kebaikan itu. Ya, yang mereka dapatkan di akhirat kelak nanti hanyalah cobaan-cobaan dan hukuman-hukuman berbagai kesulitan. Demikian yang kita bahas pada sesi yang pertama ini. Sehingga hadis yang nomor 13 ini juga di antaranya masih berbicara tentang luasnya kasih sayang Allah dan salah satu sifat dari Rabb kita Azza wa Jalla yaitu sifat Ar-Rahmah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan untuk materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rizky Air Hafizahullah Ta'ala. Semoga materi tersebut dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Baik, insya Allah kita akan melaksanakan istirahat terlebih dahulu selama 15 menit. Bagi para peserta bisa melaksanakan coffee break yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian kami juga akan memberikan sedikit pengumuman. Buku panduan kajian Mahat Indonesia Bertauhid hanya khusus untuk peserta yang sudah mendaftar, dan bagi para mustami yang hendak mengikuti kajian ini dapat membeli buku tersebut dengan harga 30.000 ke panitia kajian. Kemudian pengumuman selanjutnya, bagi para peserta akhwat dimohon untuk melakukan presensi di lokasi yang telah disediakan. Mohon maaf karena tadi panitia sedikit ada kendala. Baik, kami persilakan kepada para peserta untuk melakukan istirahat selama 15 menit. Kepada para peserta Mahat Indonesia Bertauhid, insya Allah kajian akan kita mulai kembali untuk sesi kedua. Silahkan bisa kembali merapat ke depan ke sumber suara. Dan insya Allah kesempatan kali ini di akhir sesi akan diadakan sesi tanya jawab apabila waktu mencukupi. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya ke selembar kertas kemudian disalurkan ke panitia. Bagi yang akhwat bisa melalui chat admin grup Mahat Indonesia Bertauhid. Baiklah, marilah kita mulai kajian pada sesi kedua ini. Kepada Ustaz Muhammad Rizky, falyatafadhol mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 14 dari kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu'. Diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu' sama dari juga Anas bin Malik, ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Walahu, lahu di sana maksudnya dari Imam Muslim. Anhu itu dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, ya. Anhunya itu Anas bin Malik maksudnya. Sehingga terjemahnya kurang, harusnya ada dari Anas bin Maliknya. Marfu'an, secara marfu', ya, maka kita sudah membaca beberapa istilah marfu' dan nanti kita akan semakin sering
mendapati kata-kata marfu. Apa itu marfu? Ya, intinya marfu itu adalah dia bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Marfu itu bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dikatakan marfu, maka bisa kita katakan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alayha wa yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Baik, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha kepada seorang hamba yang apabila dia makan dengan sebuah makanan maka dia memujinya, yaitu memuji Allah. Apabila dia makan maka dia memuji Allah, sehingga terjemahnya juga kurang pas di sana. Ia makan maka ia memujinya. Atau jika dia minum dengan sebuah minuman, maka dia juga memujinya, yaitu memuji Allah. Ya, sehingga terjemahnya saya ulangi lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridho kepada seorang hamba yang apabila dia makan dengan sebuah makanan, maka ia memujinya, yaitu memuji Allah. Atau jika dia minum dengan sebuah minuman, lalu dia memuji Allah. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis yang nomor 14 ini pelajaran utamanya yang ingin disampaikan oleh penulis kenapa dibawakan hadis ini, yaitu beliau ingin menunjukkan bahwasanya di antara salah satu sifat Allah yaitu sifat ridha, ya. Allah memiliki sifat ridha. Sehingga dari yang kita pahami dari hadis tadi, setelah kita membaca secara komplit, maka ada sifat-sifat Allah itu yang disebut oleh para ulama dengan sifat ikhtiyariyah, ya. Ada sifat ikhtiyariyah dan juga ada sifat zatiyah. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Jadi ada sifat zatiyah terlebih dahulu, ya. Sifat zatiyah itu adalah sifat yang dia itu melekat pada zat Allah, tidak berhubungan dengan perbuatan Allah. Dalam kondisi apapun Allah memiliki sifat seperti itu. Contohnya tadi yang sudah kita bahas adalah rahmat. Allah bagaimanapun kondisinya, ya, maka sifat rahmat itu senantiasa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya sifat zatiyah, selalu menempel dengan zat Allah, sifat itu namanya sifat zatiyah. Lalu ada sifat Allah yang disebut sebagai sifat ikhtiyariyah. Ya, dari kata ikhtiar, ikhtiar itu adalah memilih. Yang sifat ikhtiyariyah ini berhubungan dengan keinginan Allah, ya, berhubungan dengan keinginan Allah. Sehingga salah satu contohnya adalah sifat ridho tadi. Allah ridho ketika Allah berkehendak. Salah satu kondisi di mana Allah berkehendak untuk memiliki sifat ridho yaitu ketika ada seorang hamba yang dia memuji Allah setelah makannya atau setelah minumnya. Ini sifat ridho, ya, bisa dipahami mudah-mudahan perbedaannya dengan sifat zatiyah tadi. Sifat zatiyah dia senantiasa Allah miliki seperti itu. Adapun sifat ridho dia ikhtiyariyah, Allah memilih untuk ridho ketika ada seorang hamba yang dia memuji Allah setelah makan dan setelah minumnya. Maka begitu juga dengan misalnya contoh sifat ikhtiyariyah lainnya, yaitu sifat murka. Ya, murka Allah baru murka ketika dia berkehendak. Tidak senantiasa sifat murka itu menempel dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah hadis yang ma'ruf tentang hadis syafaat, kata Nabi SAW, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Azza wa Jalla, pada hari ini benar-benar marah dengan marah yang tidak pernah seperti itu sebelumnya dan tidak pernah pula marah seperti ini setelahnya. Ya, marah atau murka, ghadab ya. Itu lebih tepatnya murka ya. Sesungguhnya Allah pada hari ini murka dengan sebuah kemurkaan yang tidak pernah seperti itu sebelumnya dan tidak pernah akan lagi terjadi setelah itu seperti itu setelahnya. Artinya sifat ghadab tadi seperti sifat ridha. Ada keinginan Allah Subhanahu wa taala di sana. Pada hari itu Allah berkeinginan untuk memiliki sikap atau sifat ghadab, sifat murka. Tidak senantiasa sifat murka seperti itu selama-lamanya. Maka ini penting kita sampaikan karena ada sekelompok aliran di dalam tubuh umat Islam, di antaranya adalah kelompok Asy'ariyah. Asy'ariyah memiliki anggapan bahwasanya sifat ridha dan sifat ghadab itu dia qadim. Qadim itu sudah ada sejak dulu. Ya, maksudnya adanya terdahulu. Sifat qadim itu dia adanya terdahulu. Tidak ada lagi ridha dan murka Allah itu setelahnya. Ya, paham maksudnya? Yang ini tidak jauh sebenarnya dari pernah saya bahas. Ya, ada hubungannya dengan para filsuf Yunani. Ya, di antara para filsuf itu mengatakan bahwasanya di antara syarat agar sesuatu itu bisa dikatakan sebagai Tuhan adalah dia harus statis. Tuhan itu tidak boleh dinamis. Ini kata pemahamannya para filsuf. Tidak boleh ada yang baru dari Tuhan itu. Ya, tidak boleh ada kebaruan. Maka termasuk dalam hal ini kata mereka terkait sifat ridha dan sifat murka. Kalau Allah baru murka setelah hambanya memujinya setelah makan, maka ini bukan Tuhan kalau standarnya orang Yunani kuno tadi ya, para filsuf Yunani kuno. Makanya sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan pemikiran ini, mereka mengatakan ridha dan murka itu dia sifatnya qadim, yaitu terdahulu sifatnya. Tidak ada lagi Allah ridha dan murka setelahnya, setelah di awal dulu, setelah itu tidak ada lagi murkanya. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahwasanya sifat ridha dan sifat murka Allah itu ikhtiyariyah. Allah berkehendak kapanpun Allah kehendaki agar Allah ridha dan agar Allah murka, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yasha, bagaimanapun Allah berkehendak. Ya. Termasuk tadi di antara dalil yang sangat kuat kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi pula nanti setelahnya. Artinya baru ada nanti di hari kiamat nanti. Ya. Maka sebagaimana saya kutipkan di sini kata Syekh Shalih Al-Syekh, maka orang-orang Asy'ariyah mereka berkata, ridallah an ibadihi al-mu'minin qadimun radiya wa intaha ridahu. Ya, ridha Allah terhadap orang-orang yang beriman itu sudah dulu ridhonya itu dan sudah selesai. Keridhaan Allah itu sudah selesai. Dulu di awal saja. Maka ini di antara pemikiran orang-orang Asy'ariyah. Sedangkan kita sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan sifat ridha dan sifat murka tadi adalah di antara sifat ikhtiyariyah. Allah berkehendak, Allah bisa ridha dan bisa murka kapanpun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, standar minimalnya orang itu kalau sudah makan dan sudah minum, standar minimalnya dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, maka ini sudah boleh. Ya. Meskipun ada beberapa riwayat lainnya, riwayat yang lebih panjang lafadznya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafadz alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu
makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini di antara doa yang sahih diriwayatkan dari Nabi SAW untuk doa setelah makan dan minum. Doa yang lainnya, doa setelah makan, kata Nabi SAW, kita diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, ini yang saya kira ma'ruf di tempat kita, doa setelah makan. Alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sehingga ada beberapa riwayat memang terkait doa setelah makan. Namun minimalnya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, fayahmaduhu 'alaiha. Ya, dia memuji Allah, sehingga cukup seseorang itu sudah diperbolehkan kalau dia hanya mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan setelah minumnya, yang mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang hadis nomor 15. An Abi Dzarrin, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar. Qala, Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attatis sama wa haqqun laha an ta'itta." Kalau diterjemahnya, langit bersuara dan bergemuruh, ya. Saya pernah ketemu terjemahan yang pas untuk at-tit ini. Jadi at-tatis sama itu dia seperti ya, sifat at-tit itu seperti sebuah, antum bisa bayangkan sebuah kayu atau sebuah triplek. Kalau dia diberikan beban yang kuat di atasnya, maka dia akan melengkung dan ada suaranya biasanya, ya, seperti apa ya, merintih apa ada yang tahu istilah yang pas untuk hal tersebut? Ketika kayu dia diberikan beban lalu muncul suara keberatan seperti itu. Ada yang tahu istilahnya apa? Berdecit, bukan berdecit, ya. Kalau berdecit itu apa? Seperti tikus, ya, kalau berdecit, ya. Apa? Menjerit. Coba kita cek di kamus. Iya, betul. Menderit, ya. Ini terjemah yang paling pas yang pernah saya temukan. Jadi langit itu berderit, di kamus bahasa Indonesia disebutkan derit adalah tiruan bunyi lantai bambu diinjak, engsel yang tidak berminyak dan sebagainya. Ya, suara deritan seperti itu. Maka terjemah yang paling pas di sana, langit berderit. Wa haqqun laha an ta'itta, dan wajarlah langit itu dia berderit. Kenapa? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajidan. Tidak ada satu tempat pun di langit itu seukuran 4 jari kecuali padanya ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah. Ya, sehingga tidak ada satu tempat pun selebar 4 jari kita ini kecuali di sana ada malaikat yang meletakkan dahinya untuk bersujud. Ya, di sana tidak ada terjemahan dahinya, ya. Ya. Ada malaikat yang sedang sujud, ya, meletakkan dahinya dalam keadaan bersujud. Lalu kata Nabi SAW, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Demi Allah, di sini tidak ada demi Allahnya. Baik.
Baik, maaf. Lafaz yang menggunakan dahinya juga ternyata tidak ada ya kalau di teks Arab yang dimunculkan di sini, tapi kalau di kitab yang saya pegang itu ada lafaz menggunakan dahi ya, dahi malaikat. Sehingga benar tadi terjemahnya tidak ada dahi. Tidak ada satu tempat pun seukuran 4 jari kecuali padanya ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lamu", seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, la dahiktum qalilan, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma talazzaztum bin nisa'i 'alal furush, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita di atas ranjang-ranjang kalian. Wala kharajtum ila sa'udat ta'jaruna ila Allah, dan kalian akan keluar menuju jalan-jalan, lereng-lereng bukitnya dicoret, itu terjemahnya salah, menuju jalanan atau jalan-jalan, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi berkata status hadis ini adalah hadis hasan. Adapun terkait sabda Nabi, tadi kata Nabi, sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka ini merupakan riwayat dari Anas bin Malik yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga demikian hadis yang nomor 15 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Ushulul Iman, kita bisa mengambil banyak faedah dari hadis ini. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil bahwasanya malaikat itu mereka memiliki jisim ya, memiliki jisim itu ada tubuhnya ya, malaikat itu ada tubuhnya. Tadi disebutkan mereka dalam kondisi bersujud. Dan dalam riwayat lain, di riwayat yang saya miliki di dalam kitab ini, dalam kitab Syarah Syekh Shalih Al-Syekh, bahkan ada riwayat menggunakan istilah dahinya. Ya, tidaklah terdapat 4 jari di sana di langit, kecuali di sana ada dahinya malaikat yang menempel dalam keadaan bersujud, sehingga memiliki dahi. Maka dari sini kita mengetahui malaikat memiliki jisim. Ya, dalam hadis lain juga banyak dideskripsikan tentang para malaikat. Nanti insya Allah ada bab khusus tentang hal ini. Ya, mereka memiliki sayap, mereka memiliki bahu, ya, mereka juga memiliki, disebutkan sebagaimana tentang malaikat pemikul arsy, memiliki daun telinga. Jarak antara daun telinga dan bahunya sekian, kata Nabi SAW. Nanti kita bahas hadis-hadis tentang hal tersebut. Tapi intinya malaikat itu memiliki jisimnya, ada tubuhnya. Dan ini membantah pemikiran banyak orang ya, yang ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Anda perlu tahu, ada sebagian orang termakan syubhat bahwasanya yang namanya malaikat itu hanyalah simbol. Ya, sesuatu yang baik itu disebut sebagai malaikat. Ya. Sebagian orang memiliki akidah demikian. Tidak ada jisimnya, malaikat itu bukan makhluk khusus kata mereka. Namun dia adalah simbolisasi kebaikan kata mereka. Ya. Maka Anda perlu hati-hati, bahkan ini tersebar ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam beberapa kitab, bahkan di dalam tafsir-tafsir yang terkenal disebutkan demikian. Ya, dikutipkan demikian. Ya, kitab-kitab ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kita harus hati-hati dari pemahaman yang demikian. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis ini, yaitu ilmulah yang bisa membuat seseorang itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu yang bisa membuat seseorang itu takut kepada Allah, yang diantara imbasnya karena dia takut kepada Allah adalah dia banyak menangis dan dia sedikit tertawa. Maka oleh itulah kata para ulama, hakikat dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semakin seseorang dia berilmu, maka dia rasa semakin takut dan semakin sedikit tertawanya dan semakin banyak menangisnya. Sebagaimana kata Nabi SAW tadi, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian berilmu sebagaimana aku berilmu, maka kalian akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya kalian berilmu sebagaimana aku berilmu. Maka sekali lagi esensi dari ilmu adalah rasa takut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Kemudian di antara yang bisa kita ambil dari hadis ini juga ya menunjukkan betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bijaksana, yang di antara wujud kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak menampakkan segala sesuatunya kepada kita, dan sebagian perkara-perkara yang terjadi benar-benar terjadi itu Allah tutup dari pandangan kita. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, kalian nanti sedikit tertawa, banyak menangis, tidak lagi berminat dengan istri-istri kalian, dan kalian akan kerjaannya di luar, pergi turun ke jalanan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan demikian senantiasa kondisinya kalau ditampakkan kepada kita semua sebagaimana ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada perkara-perkara yang dengan hikmahnya sengaja Allah sembunyikan dari kita semua. Salah satunya, contohnya disebutkan dalam hadis ini. Dan juga yang ma'ruf dalam hadis lainnya tentang perjalanan seorang hamba ketika dia memasuki alam kubur. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang disiksa di dalam kuburnya, ya, kata Nabi SAW, fayasihu sayhatan yasma'uha man la yalihi illa saqalain. Ketika orang itu dia diazab di dalam kuburnya, maka dia kemudian berteriak dengan sangat keras, yang teriakannya ini didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya kecuali oleh dua makhluk saja. Siapa dua makhluk ini? Manusia dan jin. Ya, hanya manusia dan jin yang tidak mendengar bagaimana seseorang diazab di dalam kuburnya. Adapun makhluk selain berdua ini, selain manusia dan jin, mereka bisa mendengar bagaimana seseorang itu diazab di alam kuburnya. Maka ini di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hikmahnya misalnya dalam hal ini? Dalam hal azab kubur? Ya, disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah kata Nabi SAW, "Laula alla tadafanu la da'autu Allah ay yusmi'akum min azabil qabr." Ya. Seandainya bukan karena kalian itu memiliki kewajiban untuk saling menguburkan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar kalian itu bisa mendengar azab kubur, kata Nabi SAW. Maksudnya apa? Kenapa apa hikmahnya Allah tidak memperdengarkan azab kubur kepada kita? Karena kita memiliki beban untuk menguburkan saudara kita yang meninggal. Logikanya, seandainya azab kubur itu diperdengarkan kepada kita, tidak ada di antara kita yang mau menguburkan orang lain. Karena saking seramnya. Ya, saking seramnya, maka tidak ada yang nanti yang mau menguburkan orang lain. Maka itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian perkara itu Allah tutupi dari kita, tidak ditampakkan kepada kita. Dan juga disebutkan dalam riwayat lain, ya kalau kita semua mendengar bagaimana orang di dalam kubur itu diazab, maka kerjaan kita nanti sepanjang hari kerjanya pingsan saja. Ya, karena bisa pingsan mendengar bagaimana orang di alam kubur itu dia diazab. Maka sekali lagi di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya ya Allah memiliki sifat hikmah. Allah memiliki sifat bijaksana, yang di antara bentuk kebijaksanaan itu adalah Allah tidak menampakkan segala sesuatunya kepada kita karena ada hikmah di baliknya.
Kemudian kita lanjutkan hadis nomor 16 sekarang. Wali Muslimin, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jundub, yang diriwayatkan dari sahabat Jundub ibn Junadah secara marfu sampai kepada Nabi SAW. Qala rajulun, ada seorang laki-laki yang dia berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Dia berkata sambil bersumpah, demi Allah, katanya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya, ada seorang laki-laki berkata demikian, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah taala qala, lalu Allah taala kemudian berfirman, man zallazi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin. Siapa yang bersumpah dengan kesombongannya dengan namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalaka. Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan tadi dan aku telah menghapuskan amalanmu. Menghapuskan amalan orang yang bersumpah tadi bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya, sehingga ini hadis yang nomor 16 yang pada intinya ada seseorang yang dia bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si pelaku dosa ini. Lalu Allah ingkari, ya Allah bertanya, man zalazi yata'alla alayya. Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah bertanya demikian dalam rangka mengingkari. Siapa yang dia itu menyombongkan dirinya atas namaku. Ya, dia sombong menggunakan nama Allah lalu dia berbuat kesombongan. Dia bersumpah atas nama Allah. Akhirnya Allah hukum dia dengan Allah hapuskan amalan dia. Sedangkan orang yang tadi ternyata Allah ampuni. Maka penulis membawakan hadis ini. Yang pertama adalah untuk menunjukkan di antara sifat Allah adalah Allah Maha Pengampun. Ya, Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan tentang haramnya seseorang itu dia ta'alli tadi, yaitu berbuat kesombongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari perkataan orang tadi kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, tidak boleh seseorang itu dia berkata-kata tentang Allah dengan mengada-ngada. Ya, Allah tidak pernah mengatakan demikian, lalu dia mensifati Allah dengan sifat yang demikian. Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan itu, tapi dia berani mengatakan, menjudge Allah tidak akan mengampuni si fulan itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekali lagi kita ketika kita berbicara tentang zat Allah itu sifatnya adalah tauqifi. Tauqifi itu maksudnya harus ada landasannya. Ya, kita katakan Allah demikian dan demikian, sifat Allah demikian dan demikian, nama Allah demikian dan demikian, mana landasannya? Kenapa kamu berani berkata demikian? Tidak boleh seseorang dia menyebut tentang sifat Allah, mendeskripsikan Allah dengan mengada-ngada. Maka ini kita harus hati-hati. Terkadang dia dikemas dengan kemasan yang menarik, padahal ini pada hakikatnya dia berdusta atas nama Allah. Yang dulu sempat marak sebelum tahun 2020-an, misalnya Allah menciptakan kota Bandung dalam keadaan tersenyum. Bukan, Allah menciptakan kota Bandung ketika Allah sedang tersenyum. Maka ini kalimat tidak main-main ya ikhwah. Ya.
Bagaimana dia mengatakan Allah menciptakan kota Bandung dalam kondisi sedang tersenyum? Mensifati Allah, menyebutkan atau mendeskripsikan tentang Allah yang tidak ada landasannya sama sekali. Bukan kalimat yang main-main. Ya. Termasuk juga dalam hal, sekali lagi, terkait nama dan sifat Allah. Tahun 2012-an kalau saya tidak salah, ada novel yang laris di Indonesia yang judulnya Tuhan Maha Romantis. Ya, Allah Maha Romantis katanya. Dari mana dia menetapkan nama Allah, Allah Maha Romantis? Apa dalil dia mengatakan Allah Maha Romantis? Maka kita harus berhati-hati sekali lagi ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dalam hadis ini tadi, kenapa dia begitu besar hukumannya, di mana Allah menghapuskan amalannya langsung. Pertama, dia berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Yang kedua, dia tambahi dengan sumpah. Demi Allah katanya. Ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan itu. Maka terkumpul dua hal yang agung di dalamnya, perkara yang besar. Ya, pertama, dia berkata tentang Allah dengan sesuatu yang tidak dia miliki ilmu tentangnya. Yang kedua adalah dia bersumpah dengan sesuatu yang tidak benar. Maka terkumpul dua perkara besar di dalamnya. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita semua, sebagaimana kita semua bisa mendekatkan diri kita kepada surga, berupaya untuk memasuki surga dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan anggota tubuh kita. Kita bisa beramal dengan hati, beramal dengan lisan, dan juga beramal dengan anggota tubuh agar kita semakin dekat dengan surga. Maka sebaliknya juga, bisa seseorang itu kemudian dia mendekat ke neraka disebabkan oleh hatinya, atau lisannya, atau anggota badannya. Maka dalam hadis ini contohnya adalah seseorang dia mendekatkan dirinya ke dalam neraka disebabkan lisannya. Oleh karena itulah banyak sekali hadis-hadis yang memperingatkan seseorang agar berhati-hati dalam dia berucap. Karena kalimat yang diucapkan oleh seseorang bisa jadi itu menjadi sebab bagi dia untuk dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana kata Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqiya laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba itu bisa jadi dia mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak terpikirkan di benaknya, dan dia tidak terbayang tentang akibatnya. Dia menganggap kalimat ini adalah kalimat yang biasa. Dia tidak sadar dia telah mengucapkan sesuatu yang sangat agung, dan dia tidak menyangka kata-kata tersebut berakibat sesuatu, ternyata karenanya Allah melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Kalimat yang dia anggap remeh, ya, kalimat yang mungkin dia tidak menyangka, kalimat yang dia tidak menyangka akibatnya sangat besar seperti itu, ringan saja dia mengucapkannya, tapi ternyata kata Nabi SAW, dengan kalimatnya tersebut Allah ternyata melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya, maka hati-hati ya ikhwah dalam kita mengucapkan sesuatu. Kalau kita tidak yakin kalimat seperti ini benar atau tidak, boleh atau tidak, maka lebih baik diam. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik saja atau diam. Untuk kalimat-kalimat yang Anda masih ragu, maka diam saja. Karena kita khawatir dengan hadis tadi. Ya, sebagaimana disebutkan hadis tadi, ada orang-orang yang dia mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak sadar. Ternyata kalimat itulah yang menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian dari hadis ini juga kita juga bisa mengambil pelajaran, tidak boleh hukumnya seseorang itu membuat pelaku maksiat putus asa dari ampunan Allah. Tidak boleh. Ya, sekali lagi, tidak boleh hukumnya seseorang membuat
pelaku maksiat putus asa dari ampunan Allah. Berdasarkan hadis ini. Ya. Maka kalau ada orang berbuat dosa sebesar apapun dosanya, tidak boleh kita mengatakan Anda telah berbuat dosa yang sangat besar, tidak mungkin Allah mengampuni Anda lagi. Anda telah berbuat dosa yang sangat besar, maka tidak ada lagi jalan taubat bagi Anda. Tidak boleh membuat orang lain putus asa atas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka begitu juga dengan sehingga terkait dengan para pelaku maksiat, yang pertama kita tidak boleh membuat para pelaku maksiat putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, kita tidak boleh juga mencela personnya. Ya, pelaku maksiat ini tidak boleh kita cela personnya, dalam artian kita menghinakan dia dan menganggap diri kita lebih baik darinya. Tidak boleh. Ya, mengingkari kemaksiatannya boleh, ya, mengingkari kemaksiatannya boleh, namun tanpa diiringi dengan perendahan terhadap pelaku maksiatnya, penghinaan terhadap pelaku maksiatnya, dan tanpa ada diiringi dengan kesombongan dari diri kita, dalam artian kita menganggap diri kita lebih baik dari si pelaku maksiat ini. Ya, mengingkari kemaksiatannya memang dianjurkan, memang diperintahkan, namun tidak boleh dengan sifat merendahkan si pelaku maksiat. Sehingga ada dua terkait pelaku maksiat, tidak boleh direndahkan dan tidak boleh membuat dia putus asa dari kasih sayang Allah. Kemudian kita tambahkan satu hadis lagi yang intinya sama dengan hadis sebelumnya. Kata penulis, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis nomor 17, walahu an Abi Hurairah marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah secara marfu' sampai kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu al-mu'minu ma 'indallahi minal uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun." Seandainya seorang mukmin mengetahui siksa Allah, niscaya tidak ada satu orang pun yang mengharapkan surganya. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Dan seandainya seorang kafir dia mengetahui rahmat Allah, niscaya tidak ada seorang pun dari mereka yang putus asa dari rahmatnya. Ya, maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tadi, Allah memiliki sifat rahmah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah." Ya, seandainya orang kafir itu mengetahui rahmat Allah, sehingga pelajarannya yang bisa kita ambil adalah Allah memiliki sifat rahmah. Dan juga pelajaran yang lainnya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, ilmulah yang kemudian bisa memotivasi seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada surga dan untuk menjauhkan dirinya dari azab neraka. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, "Lau ya'lamu." Seandainya seorang mukmin itu dia berilmu, ya'lamu dia mengetahui atau dia berilmu. Maka demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kertas saja. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rizki Hafizullah Ta'ala. Semoga materi tersebut dapat memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Silahkan bagi peserta kajian Mahat Indonesia Bertauhid yang ingin bertanya, bisa dituliskan melalui kertas kemudian diberikan kepada panitia. Yang ikhwan ada pertanyaan?
Baik. Sambil yang lain menuliskan pertanyaan, barangkali silahkan dituliskan di kertas. Baik, insya Allah saya tambahkan penjelasannya saja di pertemuan berikutnya nanti ya. Insya Allah kita bahas lagi nanti hadis nomor 17 ini di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan yang lainnya? Baik. Kita baca aja dulu. Silahkan bagi yang akhwat yang ingin bertanya bisa diletakkan di bagian utara, nanti insya Allah akan diambil oleh panitia. Baik, ada pertanyaan. Apabila seorang hamba dia berbuat dosa dan telah bertaubat nasuha, namun dalam perjalanan waktu hamba ini belum yakin 100% taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia yakin Allah Maha Pengampun. Ini dia lakukan karena semata-mata bentuk kehati-hatiannya dalam bertindak. Jangan sampai dosa besar terulang lagi. Apa ini salah dalam menyikapi kehati-hatian? Mohon penjelasannya. Maka memang demikian kondisi seorang mukmin. Seorang mukmin dia tidak pernah yakin 100% bahwasanya amalannya itu diterima. Ya, senantiasa dia ragu, jangan-jangan amal saya ini tidak diterima. Termasuk dalam hal ini adalah taubatnya, ya. Tidak ada seseorang pun yang dia bisa memastikan bahwasanya taubat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat yang terpuji tadi disebutkan oleh penulis penanya yang konsekuensinya seseorang itu dia tidak yakin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini senantiasa mendorong dia untuk mengulangi taubatnya lagi. Ya, yang namanya taubat kita senantiasa dianjurkan untuk berulang-ulang. Ya, bahkan dalam satu hari dianjurkan untuk berpuluh-puluh kali dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang salah dengan yang dirasakan oleh si penanya. Hendaknya kita tidak pernah merasa yakin 100% bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal kita, termasuk juga agar Allah menerima taubat kita. Ya, wallahu a'lam. Baik, pertanyaannya terkait dengan tadi hadis nomor 16, ketika seseorang dia bersumpah atas nama Allah. Pertanyaannya, bagaimana hukum bersumpah atas nama Allah? Apakah sepenuhnya boleh atau tidak? Ada banyak hadis yang menyebutkan tentang sumpah ini, ya. Ada hadis yang mencela orang-orang yang bersumpah atas nama Allah. Namun ada juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang bolehnya bersumpah atas nama Allah. Ya, misalnya Nabi SAW mengatakan, Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada yang mereka, seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, maka pasti akan Allah kabulkan sumpahnya. Ya. Orang-orang yang mustajab doanya, mustajab sumpahnya, maka ini dia disebutkan oleh Nabi. Ada orang-orang
Ada hamba-hamba yang mereka seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah kabulkan isi sumpahnya tersebut. Maka ini menunjukkan bolehnya ya, Nabi SAW menceritakan tanpa mengingkari. Maka kesimpulannya, hukum bersumpah atas nama Allah, boleh seseorang itu dia bersumpah atas nama Allah sesekali, terkhusus dia untuk menekankan sesuatu, menekankan pentingnya sesuatu, misalnya ketika dia menasihati temannya, demi Allah kamu harus demikian dan demikian, harus berbuat baik, harus berbuat lebih baik, karena demi Allah misalnya siksa Allah itu sangat pedih ya, untuk membantu dia untuk mewujudkan kebaikan, maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah yang jelas, yang pertama seseorang dia bersumpah atas nama Allah namun isi sumpahnya itu adalah yang sumpah dusta ya. Sumpahnya dusta, dan juga dimakruhkan seseorang dia kalau terlalu sering bersumpah. Ya, dimakruhkan karena kalau terlalu banyak bersumpah nanti dia dikhawatirkan akan hilang pengagungan dia terhadap sumpah atas nama Allah. Ya, orang kalau sudah terlalu sering ya seperti ucapan biasa saja. Padahal bersumpah atas nama Allah itu adalah sesuatu yang agung. Ya, sebagaimana sering saya sampaikan kisah Nabi Isa, ketika Nabi Isa memergoki seorang yang mencuri, kata orang tersebut, "Wallahi demi Allah saya tidak mencuri." Lalu kata Nabi Isa, "Amantu billah wa kadzabtu aini." Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan mataku. Jelas-jelas orang mencuri tapi dia bersumpah atas nama Allah. Nabi Isa ingin mengagungkan sumpah atas nama Allah, dia biarkan si pencuri itu. Aku beriman kepada Allah dalam artian aku benarkan sumpahnya dan aku mendustakan mataku. Ya. Perkara orang itu memang dia berdusta atau tidak itu urusan dia. Tugas kita adalah mengagungkan sumpah atas nama Allah, sehingga bersumpah atas nama Allah itu adalah sesuatu yang agung, yang ini merupakan di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Ahli tauhid dia mengagungkan sumpah atas nama Allah. Sehingga sekali lagi dimakruhkan seseorang itu dia bersumpah terlalu sering ya, sehingga dikhawatirkan nanti hilang pengagungan atas nama Allah, sumpah atas nama Allah. Dan juga merupakan sesuatu yang dimakruhkan seseorang dia bersumpah dalam jual belinya. Untuk melariskan jual belinya ini dimakruhkan. Karena hal tersebut bisa menghilangkan keberkahan, ya, menghilangkan keberkahan jual belinya. Meskipun isi sumpahnya itu benar. Demi Allah jeruk ini manis, silakan dibeli misalnya. Maka seperti ini hukumnya dimakruhkan. Sehingga demikian rincian terkait sumpah. Alhamdulillah, 2 pertanyaan telah dijawab dan barusan merupakan pertanyaan terakhir, dan apabila masih ada pertanyaan insya Allah akan dijawab di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan kepada seluruh peserta kajian Mahat Indonesia Bertauhid yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan pahala yang berlipat dan juga segala materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari kita, sehingga dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Jazakumullah khairan juga untuk Ustaz Muhammad Rizky Yair Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi terkait usul iman dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Demikian dari kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bertauhid TV.